Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 20.12.5195. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kitab yang hanya memuat hadis sahih. Dari sekian banyak kitab karya Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal diantaranya adalah Kitab Sahih Al-Bukhari. Judul lengkap diberi nama oleh penulisnya seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi adalah Al-Jami' Al-Mustad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, atau kumpulan ringkasan hadis yang sahih dari perkara-perkara Rasul, sunnah, dan kehidupan kesehariannya. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mengenai jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menyebutkan bahwa dalam pelawatan Imam Al-Bukhari ke berbagai negeri dan berguru dengan para gurunya. Dari berbagai negeri tersebut, Imam Al-Bukhari berhasil menghimpun hadis sebanyak 600.000 buah hadis. 300.000 buah diantaranya berhasil dihafalnya, terdiri dari 200.000 hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Sedangkan jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Hafiz Abu Umar Utsman bin As-Salah berkata, jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari adalah 7.275 hadis, termasuk hadis-hadis yang diulang-ulang. Diriwayatkan bahwa Sahih Al-Bukhari berjumlah 4.000 hadis tanpa pengulangan. Hanya saja dalam ungkapan ini menurut mereka telah tercakup asar sahabat dan tabi'in, dan terkadang suatu hadis yang diriwayatkan dengan 2 sanad dihitung 2 hadis. B. Kriteria hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Pada dasarnya, kriteria hadis sahih ada 2 macam, yaitu pertama, kriteria yang muttafaq alaih, yaitu kriteria yang disepakati oleh para ulama, baik Imam Al-Bukhari maupun yang lainnya. Kedua, kriteria yang mutakhallafun fiha, yaitu kriteria yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kriteria hadis sahih yang muttafaq alaih ada 5 macam, yaitu ittisalus sanad, atau sanadnya bersambung. Artinya, sebuah hadis dapat dimasukkan dalam kategori sahih jika sanadnya bersambung, yakni setiap para perawi benar-benar meriwayatkannya langsung dari gurunya, dan gurunya langsung dari gurunya. Demikianlah hingga bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Adalatur ruwah, atau para perawinya adil. Maksudnya, perawinya harus seorang muslim, mukallaf, berakal, baligh, selamat dari kefasikan atau dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, dan menjaga martabat atau muru'ah. Menjaga muru'ah maksudnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak martabat dan menurunkan harga diri seseorang meskipun tidak berdosa secara syara'. 3. Tamamud dhab, yaitu super kuat dalam menjaga hafalan dan perawatan naskah. Dhab ini ada 2 macam, yaitu dhabtus sadr, maksudnya adalah kuatnya hafalan terhadap hadis yang sudah didengarkan dari gurunya. Ia ingat terhadap hafalannya itu kapan saja diperlukan. Dan dhabtu kitab, maksudnya adalah sangat berhati-hati dalam menjaga tulisan hadis yang dipelajari dari gurunya setelah ia mentashihkannya, baik dengan cara memperdengarkannya kepada sang guru atau teman seprofesinya. Jika ada kesalahan dalam tulisannya, ia segera membetulkannya. Ia menjaga sampai ia meriwayatkannya kepada muridnya. 4. Ghairu syadz, yaitu perawinya tidak bertolak belakang dan bertentangan dengan periwayatan perawi lain yang jumlahnya lebih banyak atau lebih thiqah darinya. 5. Ghairu mu'allal, hadis sahih harus selamat dari illah qadihah, yaitu suatu cacat yang tersembunyi di balik hadis yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut.
sekalipun secara zahir tampaknya tidak ada masalah. 2. Kitab-kitab yang memuat hadis hasan. As-Suyuti sebenarnya tidak menyebutkan kategori khusus untuk menentukan hadis hasan, terutama dalam Al-Jami' As-Shaghir. Makna pernyataan At-Tirmidzi hadis hasan sahih secara zahir, ungkapan ini memang sulit karena hadis hasan itu derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Lalu bagaimana antara keduanya dapat digabungkan sementara tingkatannya berbeda? Dalam masalah ini, ulama memberikan jawaban tentang ungkapan tersebut. Salah satunya dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian direstui oleh As-Suyuti. Kesimpulan jawaban itu adalah sebagai berikut. 1. Jika hadis tersebut mempunyai 2 sanad atau lebih, maka yang dimaksud adalah hasan dari segi sanadnya, sedangkan sahih dari segi sanad yang lainnya. 2. Jika hadis tersebut hanya mempunyai 1 sanad, maka yang dimaksud adalah hasan menurut suatu kaum, sedangkan sahih menurut kaum yang lainnya. Adapun kitab-kitab yang diduga banyak memuat hadis-hadis hasan, yang paling terkenal diantaranya adalah kitab Sunan At-Tirmidzi yang merupakan kitab pokok dalam mengenal hadis hasan, karena At-Tirmidzi memperkenalkan istilah hasan dalam literatur keilmuan hadis. Oleh sebab itu, hadis yang dinilai hasan dalam Al-Jami' As-Shaghir dikomparasikan dengan kitab tersebut. Jika merujuk kitab Al-Jami' As-Shaghir, As-Suyuti tidak melakukan takhrij al-hadis secara langsung dan terbuka, maka sulit untuk melacak takhrij yang dilakukan As-Suyuti itu memiliki tawaran baru atau menggunakan metode yang sudah ada. Penilaian sahih, hasan, dan dhaif yang ada dalam Al-Jami' As-Shaghir itu merupakan hasil penelitiannya atau hanya mengkopi dari kitab atau sumber yang dirujuk agar ada gambaran mengenai hal itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.